Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaida SPD. Saya berasal dari SD Negeri 223 Kota Padang Sidimpuan. Salam sehat Bapak Ibu hebat. Pada tahap awal saya belum mengenal yang namanya kurikulum merdeka dan bagaimana cara mengembangkannya di tempat saya mengajar. Tapi alhamdulillah dengan lebih giat mencari informasi baik melalui PMM dan pelatihan yang diadakan yaitu sekitaran Kota Padang Sidimpuan ini yang terus saya ikuti. Alhamdulillah dengan cara itu saya lebih mengenal dan lebih dekat yang namanya kurikulum merdeka. Memang di awal saya masih bingung, apa sih kurikulum mereka itu? Apa sih bedanya dengan K13? Apa sih hebatnya kurikulum yang baru ini dengan kurikulum sebelumnya? Nah, setelah saya mengikuti pelatihan dan satuan pendidikan yang ada di sekolah saya mengadakan yang namanya sosialisasi yaitu tentang KOSP. Dari situ, dari terbentuknya KOSP itu, kami sebagai guru dan juga kepala sekolah sangat lebih mudah lagi mengenali tentang apa sebenarnya kurikulum merdeka itu. Jadi dari situlah saya bisa mengembangkannya untuk anak didik saya dan juga khusus untuk diri saya, sehingga saya termotivasi menjadi guru yang lebih giat untuk mengembangkan bakat dan minat serta kemampuan anak didik saya yang mana saya mengajar di kelas 4. Dengan adanya kurikulum mereka ini saya merasa senang karena bukan saja bakat dan kemampuan si anak yang bisa kita bina, tapi saya sebagai guru kelas 4 termotivasi untuk mengubah model pembelajaran yang selama ini adalah itu saja. Tapi setelah adanya kurikulum mereka ini saya sangat senang karena saya merasa kalau satuan pendidikan dan guru bisa mengembangkan kompetensi dan menanamkan karakter bagi peserta didik serta berkelanjutan, bukan seperti yang lewat-lewat masih di situ aja. Tidak ada kelanjutan daripada pembahasan yang kita pelajari di dalam kelas beserta dengan anak didik. Dan kendala yang saya hadapi saat diikut sertakan di dalam sosialisasi pembentukan yang namanya KOSP ataupun kurikulum merdeka, yaitu persiapan yang saya miliki sangat sedikit karena pada saat itu saya belum ada pelatihan tentang kurikulum merdeka. Jadi saya betul-betul bingung apa sih yang harus kami bahas di sini, apa yang harus saya lakukan, apalagi khususnya kelas 1 dan kelas 4. Kebetulan saya menjadi wali kelas 4 yang mana harus saya kembangkan kurikulum mereka ini di kelas saya. Jadi kendala yang saya hadapi adalah minimnya pengetahuan saya tentang kurikulum mereka itu. Tapi setelah saya jalani di dalam kelas, saya merasa senang dan bangga. Saya mendapatkan hal-hal yang baru di mana anak didik saya saya melihat bakat dan minat serta kemampuan anak didik saya, mana yang harus saya kembangkan. Misalkan si A bakatnya membaca, saya lanjutkan dia membaca. Misalkan si B bakat dia adalah menulis, maka bakat yang ada pada diri anak itu saya kembangkan di dalam kelas. Alhamdulillah, saya merasa senang, bukan saja muridnya yang bahagia, tapi gurunya juga bahagia karena melihat apa yang ada di dalam diri anak didik saya yang saya bina di kelas 4. Dan anak-anak yang saya lihat lebih disiplin, lebih senang dan bisa berkolaborasi dan lebih menunjukkan jati dirinya kalau dia itu mampu. Misalkan kerja kelompok, sudah bisa memberikan pendapat. Jadi untuk itu di akhir saya merasa betul-betul bangga dan mendapatkan hal-hal baru di dalam kurikulum mereka ini. Salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.